Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini mengawali aktivitas setelah libur sebanyak 4 hari kemarin. Kita kembali beraktivitas. Anda yang saat ini masih di tempat kerja, kami ucapkan selamat bekerja. Dan bagi Anda yang saat ini sedang berkumpul bersama keluarga tercinta, kami ucapkan juga selamat berkumpul bersama keluarga. Kami hadir membawakan satu dialog yang menarik untuk kita bahas bersama, dan kami anggap ini pembahasan yang penting, khususnya bagi Anda keluarga yang mungkin ingin menjadi keluarga yang berkualitas itu seperti apa. Kita bahas dengan dua narasumber dan kami akan masih menantikan satu orang narasumber lainnya. Saya sapa kedua narasumber yang sudah hadir di sini. Ibu Ita Parmita, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk DP2KB P3A Kota Pontianak. Assalamualaikum Ibu Ita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kemudian ada Ibu Eliani, Korlap Penyuluh KB Kecamatan Pontianak Selatan. Assalamualaikum Bu Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami juga masih menantikan Korlap Penyuluh KB Kecamatan Pontianak Utara. Anda mungkin pernah menyaksikan dialog kami di mana kami menghadirkan dua camat langsung di sini untuk membahas stunting. Ya, ini juga tidak jauh-jauh dari bahasan stunting. Kita akan membahas tentang peran kampung keluarga berkualitas percepat penurunan angka stunting. Baik, sebelum kita membahas lebih lanjut apa itu kampung keluarga berkualitas, apakah kampung KB itu kampung berencana atau kampung berkualitas, kemudian apa hubungannya dengan penurunan angka stunting. Kita bahas dulu tentang masalah stunting, di mana Kota Pontianak kita ketahui bersama ini sudah berhasil menurunkan angka stunting di tahun 2023 itu dengan angka 16,7%. Sebelumnya 2022 angkanya 19,7%. Sementara target pemerintah yaitu 14% di tahun 2025. Apakah mampu Kota Pontianak menurunkan angka tersebut? Kita bahas dengan pertama saya ke Ibu Ita, Kepala Bidang dulu. Bu, bicara tentang angka stunting, ini dari hari ke hari, ini dari tahun ke tahun bahkan menjadi pembahasan di mana angka stunting selalu diusahakan untuk terus diturunkan. Iya, benar. Kalau bicara tentang stunting, ini kan bukan penyakit ya Bu. Iya. Ini adalah kekurangan gizi yang berakibat pada postur tubuh anak yang rendah dan keterlambatan daya pikir. Iya, benar. Nah, kalau bicara tentang postur tubuh anak yang rendah, kemudian keterlambatan daya pikir dengan angka yang sudah mampu diturunkan oleh Kota Pontianak, sebenarnya sulit atau tidak Ibu menurunkan angka stunting ini? Terima kasih ya Mbak. Sebenarnya kalau stunting itu kan memang menjadi permasalahan nasional karena apa? Karena kalau generasi mudanya itu banyak yang stunting, berarti bisa mengganggu pertumbuhan kemajuan atau pertumbuhan ekonomi di malah secara global suatu negara. Karena kan kalau kecerdasan berkurang kan tinggi badannya juga kurang, untuk memasuki lapangan kerja yang itu kan juga agak sulit. Ya, bagaimana bisa bersaing dengan dengan bersaing dengan saja sudah kalah begitu. Kalau postur kan kerja kan harus postur juga kan pertama kali mau jadi TNI, mau jadi Polri. Nah, kemudian kalau untuk menurunkan angka stunting sendiri sebenarnya itu harus kolaborasi semua, bukan hanya pemerintah kan. Jangan pemerintah memang sebagai penggeraknya, tapi masyarakat yang lebih banyak dominan di lapangan. Kita mengerahkan segala daya upaya semua. Kalau untuk tingkat kota ini kan, semua institusi aparat perangkat daerah semuanya berkolaborasi untuk menurunkan angka stunting dengan masing-masing tupoksinya masing-masing kan. Kalau dari dinas kesehatan itu intervensi sensitif, intervensi spesifik karena dia melayani tentang kesehatan kan. Kalau kita dan dinas yang lain itu intervensi sensitif namanya. Baik, Bu Ita, saya perjelas lagi. DP2KB-P3A untuk penurunan angka stunting posisinya di mana? Perannya sebagai apa? Kami kan di dalam peraturan presiden, Perpres itu kan bahwa harus dibentuk tim percepatan penurunan stunting. Kalau tingkat pusat itu di bawah Sekretariat Wakil Presiden. Kalau di provinsi itu di Sekretariat Daerah. Kalau kami di Sekretariat Daerah sebagai ketuanya, sekarang dijabat dulu wakil wali kota ketuanya, tapi karena sekarang wakil wali kota sudah tidak ada, belum ada. Sekarang dijabat oleh PJ Sekretaris Daerah. Kami posisinya sebagai sekretaris. Sekretaris tim percepatan penurunan stunting. Jadi sekretariatnya ada di dinas kami. Baik.
Ada penyuluh KB Kecamatan Pontianak Selatan. Kalau bicara kita per kecamatan nih, tadi sudah Iya. Kota Pontianak. Secara angka Kota Pontianak turun, otomatis memberi sumbangsih penurunan itu salah satunya kecamatan. Tidak terkecuali Kecamatan Pontianak Selatan gitu ya. Siap. Kalau bicara tentang kondisi masyarakat di sana, seperti apa dalam memahami penyuluhan, dalam memahami katakanlah itikat baik pemerintah untuk menurunkan angka stunting? Makasih Mbak. Alhamdulillah untuk Kecamatan Pontianak Selatan, khususnya di Kampung KB, kebetulan kita di Selatan sudah terbentuk 2 Kampung KB. Jadi satunya di Kelurahan Benua Melayu Laut, satu lagi di Kota Baru, dan insya Allah akan terbentuk lagi 1 Kampung KB di Kelurahan Benua Melayu Darat. Partisipasi masyarakat masalah stunting, insya Allah welcome. Jadi kita yang penyuluh lapangan ini bekerja sama dengan pihak kelurahan maupun kecamatan mengadakan kegiatan yang memang langsung menyentuh ke masyarakat. Contoh di Kampung KB, setiap Kampung KB itu ada kegiatan namanya Bina Keluarga Balita, kemudian Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, dan UPPKA. Semua dibina. Semua dibina. Jadi namanya catur warga. Juga dalam penanganan stunting ada namanya program dasar yang dilewat dari OPDKB, menggulirkan dana dari dana BOKB, Dapur Sehat Atasi Stunting. Nah, di situ masyarakat diajarkan bagaimana membuat menu untuk anak-anak baduta yang memenuhi gizi yang standar sesuai dengan dari kesehatan. Kemudian juga calon pengantinnya untuk Bina Keluarga Remaja kita usahakan lilanya 23,5. Jadi tidak boleh kurang dari 23,5 kurus. Tadi kan kita bilang sumber daya remajanya nanti biar jadi yang berkualitas, karena Artinya postur tubuh calon pengantin berpengaruh pada masa depannya? berpengaruh karena ukuran lila tersebut. Jadi kalau yang remaja, terutama yang Hati-hati nih yang mau kurus ya. Iya, Pak. Jadi kalau bisa 23,5 itu harus standar, karena standar. Kalau di bawah itu makan makanan yang bergizi kalau bisa. Apalagi untuk calon-calon ibu yang akan melahirkan anak yang jadi nanti juga sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, jangan sampai terjadinya stunting. Baik, Iya. baik. Itu tadi Bu Eli sudah mengangkat tentang Kampung KB. Nah, saya perdalam nih ke Bu Ita. Bu Ita, ini Kampung KB ini apa? Programnya apa? Programnya siapa? Dan diperuntukkan kepada siapa? Oh iya. Pertama kali itu Kampung KB itu dicetuskan oleh Bapak Presiden Jokowi pada tahun 2016 di Kabupaten Cirebon di Jawa Barat itu. Kemudian diperluas lagi untuk seluruh provinsi di seluruh Indonesia, kabupaten kota harus memiliki Kampung KB. Minimal 1 kecamatan tuh satu Kampung KB. Kemudian kami di Kota Pontianak pertama sekali Kampung KB dibentuk itu di Beting, namanya di Kelurahan Dalam Bugis tahun 2016. Kami memilih di Kelurahan Dalam Bugis dan di daerah Beting itu karena kan ada persyaratannya waktu saat itu kan. Kampung KB dibentuk itu harus memang yang masih banyak minusnya, misal terlalu padat penduduknya, daerahnya kumuh. Ada kategorinya? Ada. Jadi bantaran sungai, kan rawan itu kalau bantaran sungai kan. Kemudian dia harus pencapaian KB-nya juga masih rendah waktu saat itu kan. Daerah-daerah yang berbatasan, daerah-daerah terpencil, itu salah satu kriteria Kampung KB. Maka kami pilih karena di situ kan masih padat penduduknya, daerahnya masih kumuh. Supaya dengan adanya Kampung KB bisa meningkatkan kualitas masyarakat di situ kan, kualitas hidupnya, pendapatannya, semuanya lah jadinya. Artinya kampung yang ditetapkan sebagai kampung keluarga berkualitas itu adalah kampung-kampung yang memang butuh sentuhan pemerintah untuk lebih meningkatkan kualitasnya. mengintervensi. Mohon maaf, bukan sebuah prestasi berarti? Iya, karena memang untuk meningkatkan, kalau dia udah bagus kan dipertahankan, kalau masih rendah kita tingkatkan supaya pembangunan merata gitu kan. Dengan adanya Kampung KB banyak intervensi yang masuk, semua OPD kan. Nah, yang tadinya seperti contoh kami pernah membentuk Kampung KB di Cahaya Baru di Paris 2 itu di Kelurahan Banjir Darat
Kecamatan Pontianak Tenggara belum ada jalan. Nah, dengan adanya Kampung KB, ada intervensi dari dinas terkait membuat jalan menuju ke situ. Baik, Ibu Ita, kita akan bahas lebih lanjut. Kenapa kemudian Kampung KB dianggap mampu menjadi bagian penting untuk penurunan angka stunting, dan nanti kita akan cari tahu bagaimana Pontianak Utara menyelesaikan masalah stunting. Usai jeda berikut, tetap bersama kami. Usai jeda, kami kembali. Ale-ale, nama yang tak hanya menggambarkan kota, tapi juga menggambarkan legenda yang bertemu dengan rasa. Kerang segar yang lahir dari perairan Ketapang ini bukan sekedar makanan khas, tapi juga cerita kehidupan masyarakat Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ale-ale diolah dengan cinta dan warisan nenek moyang yang menjadi hidangan istimewa dengan cita rasa yang memikat. Ale-ale, sajian laut Ketapang, Kalimantan Barat. Aneka ragam fauna langka masih tetap terjaga. Alam yang masih asri menjadi sumber kehidupan. Keindahan dan keunikannya terhampar luas. Menyajikan alam yang mempesona, meninggalkan kisah tanpa batas. Terima kasih Anda masih setia bersama kami. Sebagaimana janji saya tadi bahwa kami akan menghadirkan satu orang lagi narasumber, yaitu Korlap Penyuluh KB Kecamatan Pontianak Utara. Saya panggil Bapak Ahmad Yunus, silahkan, baru bergabung. Silakan, selamat bergabung Pak Ahmad Yunus. Terima kasih sudah berkenan hadir di tengah kesibukan Bapak. Baik, Pak Yunus, tadi kami sudah berbicara dengan Bu Ita dan juga Bu Eli terkait apa itu stunting, kemudian angkanya stunting itu seperti apa, bagaimana keadaan Pontianak Selatan. Nah, kalau saya tanya nih Pak Yunus, kondisi masyarakat Pontianak Utara terkait tentang penyuluhan yang disampaikan oleh Bapak dan rekan-rekan, itu antusiasnya seperti apa dan bagaimana angka penurunan stunting di sana, Pak? Terima kasih Mbak Usnul. Kalau di Kecamatan Pontianak Utara, saya kira pada dasarnya ya kurang lebih juga dengan semua kecamatan kita semangat karena yang namanya masalah stunting ini masalah bersama. Ya. Jadi masalah bersama kita atasi bersama juga. Kalau untuk Pontianak Utara kita berkolaborasi dengan semua unsur terkait. Dan Pak Camatnya juga benar-benar antusias sekali juga dalam menangani stunting ini.
baik itu dari kesehatannya, dari pemerintahan kecamatan, kelurahan, semua berkolaborasi dari penyuluhan dan juga mungkin edukasi yang disampaikan. Alhamdulillah itu terus berlanjut, mungkin mulai dari mulut ke mulut, juga mungkin dari instansi-instansi terkait. Itu semakin hari kayaknya semakin meluas, dan alhamdulillah dampaknya itu terjadi penurunan besar sekali untuk Pontianak Utara. Malah untuk di kecamatan, untuk kelurahan Siantan Tengah itu angka stunting hanya 2 saja itu. 2%? Hanya 2 orang saja itu. 2 orang saja itu. Baik. Nah, sementara di kelurahan lain itu juga mengalami penurunan. Bahkan di kelurahan Siantan Ilir yang tadinya menjadi lokus stunting, alhamdulillah sudah tidak lagi jadi lokus, bebas dari stunting. Nah, harapan tinggal di Siantan Ulu dengan Batu Layang. Mudah-mudahan ke depannya kami tetap berusaha untuk melakukan upaya percepatan penurunan angka stunting dan juga sekaligus pencegahan. Mudah-mudahan kedepannya akan menjadi lebih rendah lagi persentase yang ada. Saya kira demikian, Mbak Sunil. Baik, Pak Yunus, tadi kalau kita bahas tentang angka, tentang orang, bagaimana kemudian di Kecamatan Pontianak Utara sendiri itu angka penurunannya cukup signifikan, begitu memberikan sumbangsih yang besar terkait penurunan angka stunting di Kota Pontianak. Kalau bicara tentang penurunan, ini penurunan dalam arti si anak yang stunting itu sembuh dari stunting atau seperti apa? Cara menghitung penurunan? Ya, makasih Mbak. Penurunan yang dimaksud di sini pertama dari angka stunting itu kan dari 0 sampai 2 tahun itu kemungkinan intervensi untuk mengobati ataupun mencegah stunting itu sangat besar sekali. Tapi setelah 2 tahun bisa, tetapi mungkin agak lamban dan kecil mungkin. Jadi dari 0 sampai 2 tahun itulah kita benar-benar intervensi benar-benar supaya angka tadi jadi benar-benar menurun. Yang dari sekian menjadi lebih rendah lagi. Nah, selain itu kita juga upayakan pencegahannya. Mulai dari hulu, dari remajanya. Tadi Bu Eli sedang sudah menyampaikan juga bagaimana pencegahan mulai dari anak remajanya, dari Lila, dan juga tadi Bu Ita juga sudah menyampaikan bahwa ini terkait dengan Inpres nomor 3 tahun 2020 terkait dengan penanganan stunting di Kampung KB, lebih optimalisasi. Saya kira sama, semangat Bu. Baik, saya ke Bu Ita. Bu Ita, bicara tentang Kampung KB, bukan Kampung Keluarga Berencana, tetapi Kampung Keluarga Berkualitas. Apa bedanya, Bu? Kalau kampung keluarga berencana itu mungkin dalam pemikiran orang berarti agak lebih sempit kan, hanya tentang masalah alat-alat kontrasepsi. Karena keluarga berencana kan udah identik kan, BKKBN pasti udah identik dengan KB. Padahal sebenarnya dari pertama juga kampung keluarga berencana itu, kampung KB itu bukan hanya mengurusi masalah keluarga berencana atau hanya untuk pencapaian KB-nya. Satu keluarga 2 anak bukan itu saja. Bukan, gitu ya. lebih luas lagi kan, supaya lagi. pendapatan mereka bertambah, tambah sejahtera. Lebih baik lingkungannya, lebih baik pendapatannya, lebih baik segala-galanya. Jadi kemudian pada tahun 2020 itu Menteri Dalam Negeri mengeluarkan surat edaran bahwa mengganti nama Kampung Keluarga Berencana menjadi Kampung Keluarga Berkualitas supaya lebih menjangkau semua aspek kan. Dan harapannya keluarga yang dibina benar-benar menjadi keluarga yang berkualitas. Iya, karena itu tujuan utamanya kan, menjadi keluarga berkualitas. Karena kenapa menjadi keluarga berkualitas? Supaya kalau keluarga itu maju, kan yang untung siapa juga kan? Pemerintah sendiri. Dan itu yang harus diintervensi. Lantas apa korelasi keluarga berkualitas dengan penurunan angka stunting? Oh, pasti banyak. Itu udah pasti kan. Karena kalau keluarga berkualitas berarti anak-anaknya maju kan, berarti anak-anaknya cerdas, berarti anak-anaknya sehat. Namanya keluarga berkualitas. Kalau dengan anaknya sehat, anaknya cerdas berarti tidak stunting. Kalau anak-anak stunting berarti keluarga itu tidak berkualitas, kurang berkualitas. Karena ada yang menderita stunting. Dan kenapa bisa menjadi stunting? Itu kan seperti tadi, kami di pemerintah khususnya Kota Pontianak itu kan ada namanya tim pendamping keluarga TPK. Jadi TPK itu mendampingi khususnya pertama seperti tadi Bu Eli bilang, pertama itu remaja atau calon pengantin. Dari calon pengantin itulah kan menjadi cikal bakal nanti kan dia mempunyai anak, terus setelah itu baru ibu hamil didampingi, ibu menyusui didampingi. Terus balita didampingi juga. Jadi itu ada namanya tim pendamping keluarga yang dibentuk oleh
kita pemerintah Kota Pontianak. Baik, tim pendamping keluarga itu tidak harus mendampingi keluarga yang memiliki anak stunting, tidak harus. Tidak, kalau yang seperti Catin itu kan kita kan tidak tahu dia. Yang penting semua didampingin dulu, nanti kan terseleksi dengan sendirinya. Kemudian kan kalau dia memang kami juga ada nih setelah dapat TPK mendapatkan kasus di lapangan, kami turun lagi namanya audit kasus stunting. Misal ada pengantin yang memang terlalu kurus benar kan, nah, kami datang timnya, ada tim pakarnya, di situ ada psikolog, ada dokter anak, ada dokter kandungan, dan ada juga ahli gizi, tim pakar tuh 4 turun ke lapangan. Jadi kenapa bisa itu kan? Itu sampai serius begitu. Jadi turun lapangan, kita mengaudit penyebab apa segala macam semuanya. Setelah itu kita adakan diseminasi, dibahas lebih luas lagi. Nah, nanti jadi dari situ apa tindak lanjut ke depannya. Jadi itu memang serius namanya penurunan stunting. Bukan hanya kita memberi makanan yang bergizi, tapi pola pikir mereka juga, pola orang tuanya kan. Karena sekarang zaman sekarang anak-anak nggak mau makan dibiarkan. Jadi baik, ini yang akan saya tanyakan ke Bu Eli. Bu Eli, sudah menjadi rahasia umum bahwa stunting tidak sama dengan kekurangan gizi bagi keluarga yang tidak mampu. Buktinya, faktanya, keluarga mampu pun bisa memberikan sumbangsi anak stunting. Nah, untuk Pontianak Selatan sendiri, kalau dilihat dari kasus, ini lebih banyak mana? Apakah memang kondisi keluarga yang tidak mampu yang menyebabkan mereka harus memiliki anak yang stunting, atau ketidaktahuan masyarakat terkait bagaimana menjadikan anak ini sehat? Alhamdulillah untuk di Pontianak Selatan ini kan bervariasi nih masyarakatnya. Ada di kelurahan itu memang menengah ke bawah, dalam arti perekonomiannya kita tahu daerah sasaran yang memang di bawah garis gitu kan. Jadi penghasilan keluarganya pas-pasan. Nah, di situ banyak memang kita temui beberapa anak yang berisiko stunting. Jadi kita tidak bisa menentukan apakah anak ini langsung stunting. Jadi beresiko dulu, baru kita dampingi seperti yang Bu Ita katakan tadi, ada tim pakar bahwa menentukan itu anaknya stunting. Dan juga di Pontianak Selatan memang ada di kelurahan yang boleh dikatakan kelurahan terpelajar. Di situ S1, S2. Jadi variasinya memang luar biasa, pengetahuannya luar biasa juga dari segi kesehatan. Dan juga kita tidak menutup kemungkinan ada anak yang berisiko stunting dari keluarga yang mampu. Karena dari pola asuh. Pola asuh, kemudian yang pasti juga sekarang kan banyak menu lewat HP nih. Nah, pesan menu, apalagi kita lihat di jalan-jalan juga ada jual menu baduta tuh kan. Kita berharap orang tua atau keluarga lainnya bisa membuat menu yang sehat untuk anaknya. Kita belum tahu campuran apa yang terkandung di dalam menu yang siap saji kan. Nah, jadi insya Allah juga tidak menutup kemungkinan masyarakat yang sudah mampu juga bisa beresiko stunting. Jadi kader-kader TPK ini kan unsurnya ada 3. Mereka lah memberikan penyuluhan bahwa program menu seimbang itu wajib ada di rumah. Karena unsurnya PKK, kemudian unsurnya juga dari Nakes, dan satu lagi dari kader KB. Jadi insya Allah masyarakat diberi informasi tentang menu sehat dalam pencegahan stunting. Dan juga terus terang di Kelurahan Benua Melayu Laut sudah 2 kali diberi kepercayaan untuk mensosialisasikan menu sehat dalam mengatasi stunting dalam keluarga. Satu kader punya 10 sasaran. Jadi dipantau selama 30 hari. Selama 2 tahun ini alhamdulillah sudah ada peningkatan keluarga yang beresiko stunting sudah agak berkurang. Demikian. Oke. Mumpung ada 2 korlap penyuluh KB di sini, saya mau bertanya ke Pak Yunus. Pak Yunus, tugas utama itu apa sih, Pak? Kemudian boleh saya tahu bagaimana kinerja para penyuluh KB itu, karena dari beberapa narasumber yang hadir di sini selalu menyebutkan penyuluh KB adalah
garda terdepan untuk menyukseskan stunting. Itu menjadi statement yang menarik dan kami saat ini hadir bersama para penyuluh. Seperti apa sih Pak kinerjanya? Sebenarnya tugas tupoksi dari penyuluh KB itu sebenarnya sebelum masuk stunting itu memang kita fokus pada Bangga Kencana. Bangga Kencana yaitu masalah kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga. Nah, tapi seiring perkembangan waktu ini jadi masuklah COVID, masuk juga stunting. Jadi kita karena itu sebagai penyuluh kita juga berkolaborasi dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi kita juga masuk dalam program-program tersebut. Apalagi ini stunting menjadi program utama yang dititipkan oleh pemerintah sebagai koordinator secara nasional itu adalah BKKBN. Jadi kami sebagai penyuluh tetap harus menguasai dan juga harus berbuat seoptimal mungkin untuk percepatan penurunan stunting ini. Saat memberikan penyuluhan itu langsung ke masing-masing keluarga atau dalam komunitas besar? Ya, kami di bawah kami ini ada yang namanya poktan, ada yang nama IMP, institusi-institusi, itu perpanjangan tangan dari kami. Jadi kalau kami sendiri mungkin kami tidak mampu karena satu kelurahan itu hanya ada satu PKB saja. Jadi membantu kegiatan kami melaksanakan program tersebut, kami dibantu oleh setiap RW itu ada yang namanya sub PPKBD. Terus ada juga yang namanya poktan-poktan yang disebutkan Bu Eli tadi, BKB, BKL, BKR. Itu perpanjangan dari kami untuk menyampaikan informasi-informasi dan juga edukasi terkait dengan stunting. Jadi juga tadi Bu kita nyebutkan TPK. TPK juga itu sudah peran khusus untuk menangani stunting. Saya kira demikian, Mbak. Baik, Bu Ita, dengan pasukan yang begitu banyak, begitu besar dan sasarannya jelas, ini yakin tidak sih angka stunting akan berakhir? Kalau untuk Kota Pontianak sih sangat yakin, insya Allah. Sangat yakin. Dengan kinerja yang seperti ini begitu ya Bu ya? Iya, karena kita tahu mungkin kalau Kota Pontianak kendalanya tidak terlalu berat seperti di daerah perbatasan atau di kabupaten lain. Kalau Kota Pontianak insya Allah karena tren di Kota Pontianak dari tahun 2021 itu kan udah bagus. Pertama kan kita 24,4. Kemudian dari 2022 turun lagi kan. Sekarang lagi turun lagi. Jadi udah 3 kali turun. Kalau kabupaten lain mungkin ada yang turun naik ada yang turun terus naik lagi. Kalau kami konsisten. Dan harapannya 14% di tahun 2025 tercapai. Insya Allah. Insya Allah. Bukan 2025, 2024. Harus 2024. Iya. 14%-nya? Iya, kan 2023 kemarin yang 16,7. Yang 2024 harus 14%. Jadi Dan itu optimis. Karena Kota Pontianak sudah mendapatkan juara satunya untuk penurunan stunting, angka stunting di tahun 2023. Tahun 2022 juara 2, 2023 juara 1. Jadi prestasi. Waktu tahun 2022 kita diberikan reward sama pemerintah pusat, ada diberikan dana tambahan, kemudian di tahun ini juga insya Allah. Baik, nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait program-program apa saja yang dilakukan oleh dinas terkait dan juga para penyuluh untuk ikut serta menurunkan angka stunting di Kota Pontianak. Karena hati-hati, terlena sedikit, angka stunting bisa meningkat. Kita bahas usai jeda berikut, tetap bersama kami usai jeda. Kami kembali. Keanekaragaman hayati sebagai sumber kehidupan. Indonesia merupakan satu-satunya negara yang terkenal dengan kuliner tradisionalnya. Kuliner tradisional menjadi warisan budaya. Cita rasa masakan khas Indonesia tersaji hingga sekarang. Ciri khas kuliner yang menggoda dan menggugah selera. Kuliner tradisional menjadi kebanggaan bangsa kita.
Baik, masih di dialog publik di segmen terakhir, kita masih membahas tentang bagaimana peran kampung keluarga berkualitas mampu menjadi bagian dari percepatan penurunan angka stunting. Saya ke Bu Ita. Bu Ita, tadi Ibu sudah menyatakan bahwa ada beberapa kelurahan yang ditetapkan sebagai kampung keluarga berkualitas. Ketika ditetapkan itu intervensi dari pemerintah apa saja sehingga mampu meningkatkan taraf keluarga di kelurahan tersebut menjadi keluarga yang berkualitas, Bu Ita? Sejak ditetapkannya itu banyak sekali intervensi yang memang ditujukan untuk kampung keluarga berkualitas, kampung KB kami menyingkatnya. Kampung kan. KB. Jadi OPD untuk ini kita bicara lingkup Kota Pontianak kan. Itu baik itu dari Dinas Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, PU, Perkim. Jadi semua ada intervensi. Kalau contohnya kalau Capil ini kan, itu ada pembuatan kartu keluarga di Kampung KB. Mereka mobilnya yang datang nih, jemput bola kan, pendaftaran untuk bikin KTP, untuk surat apa saja yang tentang kependudukan, semuanya bisa dilayani. Jadi itu salah satu supaya kan. Terus kalau dengan instansi luar juga dengan Kemenak waktu itu kami bekerja sama. Terus ada ini nikah tuh yang nikah siri itu dilegalkan. Jadi kami dengan Kemenak bekerja sama kan. Karena kan ada suku tertentu di daerah kita ini kan yang memang belum melaksanakan pencatatan pernikahannya di KUA, tapi mereka melakukan pernikahan siri supaya tercatat resmi. Maka kita bekerja sama dengan Kemenak itu udah kami lakukan di beberapa kampung KB yang memang diperlukan. Kan ada juga kampung KB yang banyak suku ini, suku Chinese, suku Madura, suku Melayu. Jadi beda-beda persoalan. Kalau untuk kayak dinas pendidikan, kami juga lihat kalau ada yang putus sekolah kan, dengan dinas pendidikan bekerja samanya dibantu. Karena banyak ditemukan juga itu, walaupun kita di Kota Pontianak macam-macam permasalahan yang ada. Yang udah pasti sih kalau keluarga berencana sih udahlah pasti ya. Karena yang pertama kali bentuk kampung KB kan memang juga salah satu kriterianya memang masih rendah pencapaian KB-nya. Maka itu ditingkatkan. Inilah ujung tombak kami itu untuk meningkatkan keluarga itu mau mengikuti program KB. Karena kan udah jadi rahasia umum, mungkin ada suku-suku tertentu yang memang belum mau mengikuti program KB. Jadi dengan adanya kampung KB dibentuk di daerah tersebut, sehingga penyuluhan pun sosialisasi lebih gencar. Jadi mereka pun tergerak hatinya untuk mengikuti KB supaya keluarga yang berkualitas yang diharapkan. Jadi sekarang bukan tagline-nya 2 anak cukup gitu kan. Berencana itu keren ya, direncanakan. Direncanakan sehingga menjadi keluarga yang berkualitas. Baik, bicara tentang stunting, ini stunting biasanya timbul itu dari problematika yang kompleks. Bukan hanya ketidakpahaman orang tua, tetapi lingkungan, kondisi rumah, pekerjaan, kesejahteraan, semuanya berpengaruh sebagai bagian dari penyebab adanya stunting. Dengan kampung KB ini, itu juga diintervensi lingkungannya, rumahnya, segala macamnya. Betul. Benar, karena kampung KB kan sebagaimana kita ketahui yang udah terbentuk nih ya di 9 kampung KB kan, yang lainnya memang belum terbentuk. Karena ini yang terbentuk ini memang benar-benar memenuhi kriteria yang pertama sekali kita lakukan. Kalau yang sekarang ini memang harus dibentuk kampung KB dengan adanya surat edaran dari Menteri Dalam Negeri, itu harus ada, dan Inpres nomor 3 tadi itu dibentuk di seluruh kelurahan, setiap kelurahan harus punya kampung KB. Kalau dulu kan memang betul-betul seleksi yang udah yang memang betul-betul kampungnya memenuhi persyaratan tadi, yang daerahnya padat penduduk itu. Jadi semua intervensi pun ada di kolerasinya dengan penurunan angka stunting itu. Ya benar, kalau dia belum kita intervensi masih memakai pola-pola yang lama gitu kan, bahwa banyak anak banyak rezeki kan, berarti kan dia bukan
meningkatkan kualitas kan, tapi kan kuantitas jadi dia banyak tapi tidak berkualitas. Tapi dengan tidak mengesampingkan kelurahan-kelurahan lain yang belum masuk dalam Kampung KB. Itulah kan banyak kecemburuan kemarin itu. Kok kami tidak didirikan Kampung KB kan, katanya kalau Kampung KB lebih diperhatikan kan. Seakan-akan seperti itu. Jadi padahal kita memilih kelurahan yang paling terkebelakang dulu jadikan Kampung KB kan. Kalau udah yang bagus kan mungkin tidak terlalu kita harus sesering mungkin mengintervensinya. Kalau yang ini kan betul-betul jadi, tapi menimbulkan kecemburuan karena banyak dana yang digulirkan ke situ kan, baik dana dari pusat maupun dana dari kota, daerah. Sebenarnya tujuan pemerintah ini adalah untuk memfokuskan ya. Iya, memfokuskan. Sehingga ketika sudah sama, ada sama bersama gitu, iya, berkembang bersama. Makanya sekarang ini nih pas tahun 2023 itu harus seluruh kelurahan dijadikan Kampung KB. Oke, baik Bu Eli, kalau bicara Siap. tentang penyuluh yang terus memberikan penyuluhannya atas KB ini kan berperan besar dalam penurunan angka stunting. Ada tidak inovasi yang diturunkan oleh kecamatan khususnya gitu yang Ibu bawahi terkait bagaimana menurunkan angka stunting, Bu Eli? Makasih. Tadi kita tahu bahwa peran kecamatan dan kelurahan ini luar biasa untuk pencegahan stunting. Contoh inovasi di kecamatan. Setiap hari Senin, Pak Camat tetap menghimpun kawan-kawan ASN menyumbang minimal 2.000. Dan bergulir ini sudah berapa bulan, dan alhamdulillah nanti dana terkumpul, kita belikan paket dan dikoordinir oleh PKK untuk membagikan paket ke warga yang berisiko stunting. Nah, di situ peranannya luar biasa. Itu salah satu inovasi dari kecamatan, di mana tim TPK dilibatkan juga. Jadi peranannya juga dapat. Kemudian ada inovasi setiap kelurahan, khususnya di Kampung KB. Kalau di Kelurahan Kota Baru, itu Kampung KB Kobar Berjaya, inovasinya Mar Agus, mari gempur stunting. Nah, jadi di situ ada inovasi dari gempur stunting kan. Kemudian juga alhamdulillah kan Kota Baru juara kemarin tuh juara nasional sih, masuk kegiatan pencegahan stunting. Nominasi 6 terbesar. Kemudian juga di Kelurahan Benua Melayu Laut, Kampung KB itu ada sepiring setiap hari. Jadi warga yang rela untuk masak diberikan kepada keluarga yang berisiko stunting. Nah, jadi tadi setiap harinya. Iya, ada berapa bulan. Jadi termasuklah tadi yang sosialisasi menu sehat atasi stunting. Alhamdulillah kader dengan biaya yang minim, mereka dengan rela untuk memberikan dan dengan uang sendiri kadang. Karena pernah salah satu kader TPK bilang, "Bu, di sana kalau saya tidak kasih makan, dia tidak makan, Bu." Waktu saya turun melihat kondisi anaknya memang stunting, karena udah umur 3 tahun belum bisa bicara. Nah, di situ kan stunting kan bukan hanya pendek, tapi stunting udah pasti pendek karena anak itu juga asupan gizinya kurang. Nah, jadi kita perlu itu. Kemudian juga ada pusaka dari Kelurahan Benua Melayu Darat. Itu apa? Itu karena daerah Benua Melayu Darat kan daerah warga perdagangan Chinese. Jadi pengusaha peduli stunting. Alhamdulillah udah jalan. Mereka juga membuat menu. Jadi dari sumbangan dari pengusaha, PKK yang menggerakkan membuat menu. Beberapa anak mereka beri makanan untuk pencegahan stunting. Kemudian juga ada Alibaba. Nah, ini kemarin ada intervensi dari pusat kan, serentak melalui Posyandu, kebetulan di Kelurahan Aksaya, Ayah Peduli Bayi dan Balita. Nah, di situ ada inovasi juga. Kemudian di Kelurahan Paritoka itu ada Ikhlas, ikut bersama mengatasi stunting. Alhamdulillah, insya Allah semua masyarakat sekarang sudah memang peduli dengan kegiatan baik dari semua sektor. Kalau udah dengar stunting, mereka udah mulai tergerak. Mungkin ada beberapa juga yang tadi menengok kecemburuan sosial kata Bu Ita. Memang ada, karena mereka berjapri gini, "Bu, ngapa saya tidak dimasukkan kader TPK?" Seperti itu. Karena mohon maaf ada yang ngomong,
bahwa dia bukan mengharapkan uangnya, tapi dia dengan rela pengen jadi kader TBK. Nah, sedangkan kita kan kader terbatas nih. Alhamdulillah di situ kita lihat bahwa ada kepedulian yang luar biasa dari masyarakat dalam pendidikan stunting. Artinya ini sudah dalam bentuk bukan lagi bicara anggaran, Iya. tapi kemauan. Kemauan, keikhlasan juga, chemistry-nya mungkin udah terpanggil. Baik, saya ke Pak Yunus. Kalau tadi Bu Eli sudah menceritakan banyak sekali inovasi, hampir di setiap kelurahannya itu selalu ada inovasi dengan bahasa-bahasa yang menarik begitu. Kalau Pak Yunus seperti apa? Ya, kalau di Pontianak Utara itu memang yang namanya stunting kan kita cara penanganannya mulai dari penyuluhan-penyuluhan, juga pemberian edukasi-edukasi keterampilan-keterampilan, baik keterampilan dalam pola asuh anak, juga keterampilan dalam penyiapan menu bergizi. Itu tetap terus dilaksanakan, tetapi yang tidak kalah penting adalah intervensi langsung, yaitu kesasaran. Jadi di Pontianak Utara itu untuk ruang lingkup kecamatan ada yang namanya donatur relawan untuk penanganan stunting. Jadi dari relawan-relawan tersebut disumbangkan kepada yang pertama, yaitu secara berjenjang ke sasaran stunting dulu. Kalau ada lebih baru ke berisiko stunting. Itu di tingkat kecamatan, dan di tingkat kelurahan untuk penyuluhan-penyuluhan dan edukasi itu ada yang namanya pojok stunting. Itu setiap kelurahan itu ada. Selain itu juga untuk di Kampung KB itu memang ada yang namanya kelompok BUPPKA. Itu kelompok tersebut memang menyiapkan yang namanya bahan-bahan bergizi untuk diberikan kepada keluarga-keluarga yang ada di sekitar Kampung KB tersebut. Selain itu juga saat ini sedang berjalan, yaitu pemberian telur setiap harinya. Ini untuk pertama ini yaitu 3 bulan, itu kepada sasaran itu ke keluarga yang stunting dan berisiko stunting. Karena intervensi langsung ini mungkin akan mewujudkan dari apa yang disampaikan lewat penyuluhan dan keterampilan-keterampilan atau edukasi. Jadi sasarannya juga butuh yang benar-benar. Kami kan mau nih untuk istilahnya pola makan yang bagus, bergizi, tapi kami tidak punya, ya kan, duitnya. Jadi itu kita juga melakukan intervensi langsung ke menu yang bergizi berupa bahan-bahan makanan itu. Dan menu yang bergizi tidak harus mahal. Betul. Bahan lokal juga bagus. Bahan lokal juga bagus. Ini yang mungkin belum dipahami Insya oleh Allah. masyarakat begitu ya, sehingga informasi, edukasi dari para penyuluh dan seluruh masyarakat sangat penting. Baik, Bu Ita. Kalau kita bicara tentang stunting, ini kita bicara tentang katakanlah bukan hanya penanganan, tetapi bagaimana mencegah itu jauh lebih penting, karena angka stunting bisa menurun dengan tidak ada lagi bayi yang lahir secara stunting. Kan seperti itu ya, angkanya menurun begitu. Yang sudah di atas 2 tahun ya sudahlah begitu ya, tetap diupayakan, tetapi sangat tambah. Tetapi yang 1000 hari pertama ini yang perlu diperjuangkan begitu kan Bu. Kalau bicara tentang dari hulunya Bu, apa yang dilakukan? Penyuluhan juga kah atau ada bentuk lain? Kalau untuk Kota Pontianak nih khususnya kan, sebenarnya program itu kan dari pusat itu udah ada tuh program untuk percepatan penurunan stunting yang sama gitu bentuknya, cuma kan di lapangannya yang mungkin berbeda-beda itunya kan. Kalau dari hulunya itu yang mesti diperbaiki itu remajanya tuh. Remaja maka sekarang putri ini ya? Iya, remaja putrinya itu harus diberikan tablet tambah darah kan. Jadi remaja putri kalau dia menderita anemia itu kan merupakan risiko stunting. Makanya pemerintah Dinas Kesehatan itu mempunyai program itu, memberikan tablet tambah darah. Kemudian itu setelah itu dia menjadi calon pengantin. Nah, itu yang mesti kita perbaiki, terutama si wanitanya itu. Dan laki-laki juga ada resikonya, karena laki-laki itu kan dia yang memproduksi spermanya kan. Sedangkan menurut ilmu pengetahuan bahwa sperma itu terbentuk 75 hari sebelum dia melakukan hubungan. Kalau untuk calon pengantin, jadi kalau tidak sehat spermanya itu, nah jadi laki-laki pun mesti dikasih penyuluhan, harus menjauhi nih segala berisiko nih, seperti dia merokok, minum-minuman keras, sering bergadang, nah itu penyebab utamanya kan. Nah, dan ketika menikah itu ibu hamil kan,
perempuannya juga ini yang tadi seperti Bu Eli bilang bahwa lilanya harus, jadi ada istilah kalau mau kawin itu harus semok. Kalau sudah melahirkan boleh dilangsingkan setelah itu, tapi kalau mau kawin tapi kurus, itu yang berbahaya. Jadi dia harus disehatkan dulu, dua-duanya itu, baik laki-laki maupun perempuannya. Dan ketika sudah memiliki anak balita ataupun 1000 hari pertama, si ayah juga punya peran ya Bu? Pasti, itu yang Ini paling yang harus diwaspadai harus, gitu ya. makanya harus diberikan sosialisasinya juga kepada ayahnya kan. Kan kita kalau hanya perempuan kan semua sudah dihandle sama perempuan, laki-lakinya itu yang harus siap siaga namanya. Suami siaga dari sebelum dia melahirkan sampai udah punya bayi balitanya. Harus siaga. Baik Ibu, di akhir pembicaraan kita Bu Ita, kalau dengan angka 14% ini tercapai, sudah istirahatkah pemerintah Kota Pontianak terhadap angka stunting? Kalau istirahat sih memang belum, tidak akan istirahat karena kan target Kota Pontianak itu zero stunting. Pontianak zero stunting, karena kita punya aplikasinya kan, Pontianak zero stunting, si pasti namanya, pasti. Nah, tapi itulah untuk mencapai ke situnya kan tidak bisa kita berleha-leha kan, harus tetap kita kerja keras. Sebenarnya ada satu inovasi 3K namanya. Setiap keluarga itu diharapkan mempunyai mempunyai kebun. Baik. Nah, yang kedua, kandang. Kandang itu kan pemeliharaan. Kolam untuk ikan. Itu harusnya punya itu 3K supaya bisa menurunkan angka stunting di Kota Pontianak. Baik, Ibu Ita Parmita, Ibu Eliani dan Bapak Ahmad Yunus, terima kasih untuk waktunya. 60 menit sudah kita bersama. Pemirsa, demikianlah pembahasan kita pada sore hari ini. Memang secara angka Kota Pontianak terus mendapatkan penurunan angka stunting. Tapi yang diingat adalah 16% itu ada setidaknya 1000 anak yang stunting. Kalau secara angka mungkin hanya 16%, tetapi secara jiwa ada 1000 anak yang mengalami angka stunting. Artinya tetap waspada dan seluruh masyarakat harus punya peran untuk ikut serta menurunkan angka stunting. Apapun posisi dan kedudukan Anda. Terima kasih. Saya Somatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.